Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, apa kabar kalian? Semoga ketika menonton video ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, video kali ini saya nggak bahas masalah Jupiter Z ya. Jadi di hadapan teman-teman ada sebuah motor Mio M3 atau Mio 125. Ini juga motor harian saya, lebih tepatnya ini motor harian istri saya untuk bekerja juga. Jadi sedikit pada hari ini saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman semua tentang motor Mio M3 ini. Jadi beberapa waktu lalu, udah lama sih ya, cuman saya pengen bahas aja. Jadi motor ini pernah punya masalah kumat ya. Kayaknya kalau saya nonton di YouTube, penyakitnya ini memang penyakit bawaan. Jadi starternya itu hidup terus teman-teman. Jadi starternya itu hidup terus, nyala terus dinamo starternya, meskipun kontak itu udah dimatikan. Jadi kontak itu dimatikan, motor itu tetap starter gitu, cek gitu. Nah setelah saya bongkar, ternyata masalahnya ada di sini, ada di bendik starternya nih ya, atau relay starternya. Ini mereknya Omron. Jadi waktu itu saya ganti, ini posisinya ada di sini teman ya. Jadi teman-teman buka tameng tengah ini, nah posisinya dia di sebelah kanan. Nah ini dia barangnya. Nah ini saya ganti waktu itu dengan yang originalnya seperti ini. Ada karet dan ada housingnya, ada rumahnya. Itu harganya agak cukup mahal ya kalau di kota saya teman-teman. Itu saya ganti, itu sembuh. Jadi saya ganti, sembuh. Jadi starternya sudah normal kembali. Namun setelah saya pakai baru mungkin 2 bulanan kali teman-teman ya, itu kumat lagi teman-teman. Jadi bendik yang baru ini, jadi yang terpasang di sini udah ganti yang ketiga kalinya. Jadi bendik yang ini itu rusak lagi. Ini yang pertama, nih. Nah ini yang kedua. Yang kedua ini rusak lagi teman-teman. Jadi kumat lagi, tiba-tiba ada starter terus. Cik, biar kontaknya dimatikan dia tetap starter. Jadi terpaksa kita cabut akinya. Nah kemudian saya lepas, saya coba pasang lagi, sembuh. Tapi berapa hari kemudian begitu lagi. Akhirnya saya memutuskan saya ganti lagi ininya, bendik starternya. Tapi berhubung harganya mahal, jadi saya ganti bendik starternya ini pakai bukan punya Yamaha. Jadi saya ganti pakai punya Honda nih. Nah terbalik. Jadi saya pakai punya Honda dengan tipe ini. Nah oke teman-teman, ini barangnya sama dengan punya Yamaha ini. Cuman bedanya kalau punya Honda, kalau kita beli yang bungkusnya seperti tadi, kita cuma dapat ininya doang. Kita cuma dapat relaynya aja. Kita nggak dapat rumahnya kayak tadi. Memang dia kosongan gitu teman-temannya, nggak ada rumahnya. Sehingga rumah bendik yang sebelumnya itu saya copot dengan membuka pinnya ini. Nah kita buka pinnya nih, kita copot. Tapi memang kalau nggak hati-hati pinnya ini gampang patah ya teman-teman. Pinnya gampang patah, jadi harus hati-hati bukanya. Baru saya pasang ke bendik starter yang Honda tadi. Nah akhirnya awet sampai sekarang. Jadi awet sampai sekarang nih bendik starternya yang bawaan Honda malah, maksudnya yang bungkusnya Honda malah yang awet. Kalau yang bungkusnya Yamaha yang kayak gini nih, yang ada rumahnya itu malah nggak awet tuh. Nah cuman ada satu hal yang menjadi pertanyaan saya. Jadi ketika motor ini saya pakai udah
Maksudnya motornya saya beli second, terus saya pakai lama gitu ya, itu nggak rusak, nggak ada kerusakan yang tadi. Namun ketika setelah saya mengganti lampu depan ini dengan LED, waktu itu saya mengganti lampunya dengan lampu LED Auto Vision Nitro ya teman-teman. Auto Vision Nitro yang saya lupa tuh, entah 11 watt atau 13 watt, saya lupa. Pokoknya dia di atas 8 watt. Nah, nanti videonya akan saya taruh di deskripsi ya, video reviewnya. Memang lampunya bagus ya teman-teman, maksudnya lampunya murah, wattnya kecil tapi cahayanya terang dan tebal. Nah, tapi ketika saya sudah pakai lampu itu belum setahun, muncul masalah yang tadi. Entah itu ada korelasinya atau enggak, saya nggak tahu ya teman-teman. Karena sekring saya cek juga aman, tapi lampu itu terpasang jarak beberapa bulan, bendingnya rusak. Saya ganti dengan yang ori ini, bendingnya juga rusak lagi. Sampai akhirnya 3 kali nih teman-teman, 3 kali ganti ini. Akhirnya sembuh di barang yang ini, dan itu pun bersamaan ya teman-teman. Jadi ketika saya ganti bendik yang kedua tadi, ganti bendik yang kedua, itu lampunya mulai ada masalah. Jadi lampunya itu seperti kedip-kedip ya teman, kedip-kedip. Apalagi lampu jauhnya tuh kadang nyala kadang enggak. Jadi kalau kadang nyala dia kedip-kedip lampunya, flicker gitu ya. Jadi nggak normal. Nah, jadi kemudian saya ganti lampunya dengan Auto Vision juga, yang Nitro juga, tapi wattnya yang lebih rendah. Saya ngambil, waktu itu saya coba pakai watt yang 8 watt. Jadi yang terpasang sekarang ini adalah Auto Vision Nitro 8 watt yang 2 warna, putih sama kuning. Lampu jauhnya kuning, lampu dekatnya putih. Nah, waktu saya ganti itu, kemudian saya ganti juga bendiknya ini pakai punyanya yang ini. Nah, itu dia langsung sembuh teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada masalah, dan lampunya juga lebih awet. Jadi kayak ada kebetulan gitu teman-teman. Kebetulan lampunya rusak-rusak, starternya juga rusak-rusak. Setelah dua-duanya diganti, jadi sehat lagi. Ini juga jadi awet, starternya juga jadi awet. Nah, mungkin kalau teman-teman yang berpengalaman masalah beginian, masalah kelistrikan, saya pengen tahu nih, apakah itu ada korelasinya atau enggak ya teman-teman. Karena kalau itu memang ada korelasinya, berarti bisa jadi untuk kelistrikan motor Yamaha ini nggak cocok ketika dipakaikan lampu Auto Vision Nitro yang di atas 8 watt tadi. Nah, buat teman-teman yang tahu, coba komen di bawah teman-teman ya. Karena saya jujurnya nggak tahu. Saya ini bukan orang yang mengerti listrik, jadi saya hanya mencocok-cocokkan nih kenapa kejadiannya bersamaan dan sama-sama sembuh gitu waktu diganti dengan spek yang lain. Oke, mungkin itu ya sharing saya hari ini. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Dan ini juga informasi ketika teman-teman ininya rusak dan uangnya terbatas, teman-teman bisa beli yang ini. Catat nih teman-teman, bisa beli yang ini. Ini punyanya Beatpop ya, bukan Beat yang biasa tapi Beatpop. Entah sama atau enggak tahu lah. Pokoknya ini bisa jadi substitusi buat Mio M3 ini karena bentuknya sama, harganya lebih murah, cuman memang dia nggak ada housingnya. Tuh, nggak ada housingnya gini. Nanti ke housingnya bisa teman-teman pindahin aja. Ini dipindah, dilepas, dipindah ke sini. Cuman lepasnya harus hati-hati karena ini pinnya ini kurang kuat ya, jadi gampang patah. Baik, itu saja yang dapat kita bahas hari ini. Jangan lupa komen di bawah buat teman-teman yang tahu apakah itu berhubungan atau enggak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.